Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Petaka Santet Ulat Bulu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua orang pasti punya sebuah cita-cita atau keinginan yang ingin diraih. Tidak sedikit orang yang berusaha berjuang lebih keras dan jatuh bangun untuk meraih apa yang selama ini mereka inginkan. Lalu menempuh jalan lurus dengan berusaha diiringi berdoa karena berharap mendapat keberkahan dari Tuhan. Tapi sayangnya untuk orang-orang ambisius tapi tidak mau bersusah payah mendapatkan apa yang mereka inginkan, tidak jarang lebih memilih jalan instan. Bahkan seringkali nekat memakai jalur klinik yang di satu sisi mungkin menguntungkan buat mereka, akan tetapi di sisi lain merugikan orang lain. Bahkan efek yang ditimbulkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Dan kisah kali ini akan menceritakan tentang orang yang nekat melakukan jalur klinik demi mendapatkan apa yang dia mau. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Pagi itu di sebuah rumah sederhana yang tidak terlalu luas, terlihat Fandi, seorang laki-laki muda yang berwajah tampan, sudah mulai sibuk. Saat itu Fandi sedang berada di kamar merapikan penampilannya. Hari ini adalah salah satu hari yang paling bersejarah dalam hidupnya. Karena Fandi hendak melamar Dena, sang pujaan hatinya. Selama 2 tahun Fandi dan Dena membina hubungan cinta, rasanya sudah cukup buat mereka saling mengenal satu sama lain. Fandi ingin maju ke jenjang berikutnya karena dia ingin memiliki Dena seutuhnya. Ya, Dena yang cantik, ramah, taat beribadah, baik hati, keibuan, dan pintar memasak di mata Fandi adalah gambaran figur calon istri idamannya. Restu dari kedua orang tua Fandi juga sudah berada dalam genggamannya. Fandi juga sudah kerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji lumayan. Bahkan Fandi sudah mencicil rumah yang kelak akan dia tempati bersama calon istrinya. Senyum Fandi tidak henti-hentinya terkembang membayangkan sebuah pernikahan yang nanti akan dia jalani penuh kebahagiaan dengan sang pujaan hati. Tiba-tiba sebuah ketukan membuyarkan lamunan Fandi. Seorang perempuan setengah baya namun masih cantik dan berwajah teduh langsung tersenyum melihat Fandi. "Kamu sudah siap, Nak?" Sapa wanita cantik itu yang tidak lain adalah Bu Yuli, ibu Fandi. Tanpa menunggu jawaban dari Fandi, Bu Yuli pun masuk. Lalu Bu Yuli menghampiri Fandi dan ikut membantu Fandi merapikan jas yang dikenakannya. "Makasih ya Bu, selama ini selalu jadi ibu yang terbaik buat Fandi," ucap Fandi seraya memeluk penuh kasih wanita yang sudah melahirkannya itu. Bu Yuli tersenyum sambil balas memeluk pelukan sang anak. Bu Yuli mengusap-ngusap rambut Fandi. "Sama-sama, Nak. Kamu juga anak yang baik dan berbakti. Semoga nanti kamu dan Dena selalu bahagia ya." Selesai mengucapkan kalimat tersebut, tanpa sadar air mata bahagia mengalir di pipi Bu Yuli. Sementara itu di sebuah rumah yang mewah, justru pemandangan berbeda yang terlihat. Seorang gadis cantik berpenampilan modis terlihat sedang menangis di dalam pelukan pria parubaya. Gadis itu adalah Noni. Noni sedang menangis dalam pelukan Pak Yono, ayahnya, dan Pak Yono adalah atasan Fandi di kantor. "Kenapa Noni tidak bisa hidup dengan laki-laki yang Noni cintai, Pak?" kata Noni pilu di antara suara tangisnya yang memecah keheningan. Pak Yono mengusap rambut Noni penuh kasih. "Sabar, Non. Mungkin memang Tuhan takdirkan Fandi bukan jodohmu. Kamu harus ikhlas." Pak Yono sebisanya mencoba menghibur anak sematawayang kesayangannya itu. Noni melepaskan pelukannya dari sang ayah. Wajahnya terlihat sangat kecewa mendengar jawaban Pak Yono. Bukan jawaban itu yang ingin Noni dengar dari mulut ayahnya. Refleks Noni memutar tubuhnya membelakangi Pak Yono.
Kirain papa beneran sayang sama Noni, ternyata Noni salah. Ucapnya setengah merajuk. Wajah sedih yang tadi tergurat di wajah cantiknya berubah jadi wajah kesal bercampur galak. Loh, kok kamu gitu ngomongnya, Non? Papa sayang banget sama kamu. Cuma kamu satu-satunya harta papa yang paling berharga di dunia ini. Papa akan lakukan apapun asal bisa membuat kamu bahagia. Tandas Pak Yono kembali mencoba meyakinkan Noni. Noni diam-diam tersenyum licik. Jawaban inilah yang dari tadi dia tunggu. Noni lalu memutar tubuhnya. Kini tubuhnya menghadap sang ayah. Kalau gitu buktikan dong, Pak. Buktikan ucapan papa. Kalau enggak, Noni akan kabur dari rumah. Saut Noni sambil berbisik di telinga sang ayah. Dan untuk yang kesekian kalinya Pak Yono pun kembali terjebak oleh janji-janjinya sendiri. Noni sebagai anak tunggal tumbuh tanpa kasih sayang ibu kandungnya. Bu Meta, ibu Noni, meninggal 15 tahun yang lalu saat Noni masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu Pak Yono berjanji akan merawat Noni dengan baik dan tidak akan pernah membuat Noni kecewa. Namun pola didik Pak Yono yang selalu mengabulkan apapun keinginan sang anak malah kini jadi bumerang untuknya. Noni tumbuh jadi gadis yang manja, egois, ingin menang sendiri dan selalu memaksakan kehendaknya pada orang lain. Ketika Noni menginginkan sesuatu, dia harus memilikinya. Bila Noni gagal memilikinya atau sesuatu yang dia inginkan itu tidak segera diberikan, dia akan merajuk dan ngambek dengan mengurung diri selama berhari-hari di kamar. Pak Yono tidak mau lagi itu terjadi. Sekarang Noni jatuh cinta pada Fandi yang tidak lama lagi mau menikah dengan Dena kekasihnya. Semua itu terjadi benar-benar di luar kendali Noni. Noni yang awalnya hanya kagum sama Fandi yang ganteng, pekerja keras, dan punya wajah mirip salah satu aktor Korea idolanya. Seiring berjalannya waktu malah terobsesi ingin memiliki laki-laki itu. Noni tidak peduli meski Fandi sudah punya calon istri. Noni yang biasanya tidak pernah mau datang berkunjung ke kantor Pak Yono, kini mulai rajin datang meski hanya untuk bertemu Fandi. Fandi yang tidak punya perasaan apa-apa ke Noni hanya menanggapi Noni biasa saja. Fandi menghargai Noni sebatas status Noni yang merupakan anak bosnya, tidak lebih. Namun ketika Noni menuntut lebih, Fandi selalu menolak karena dia ingin menghargai perasaan Dena sang pujaan hati. Noni yang benci dengan yang namanya penolakan mulai memutar otak bagaimana caranya agar bisa memiliki Fandi. Tidak mempan pakai cara biasa, Noni pun menempuh cara yang tidak lazim, yaitu dengan bantuan dukun. Ya, Noni menganggap Dena adalah penghalang utama yang membuatnya tidak bisa memiliki Fandi. Atas bantuan seorang kenalannya pun Noni menemui seorang dukun yang terkenal sakti di sebuah tempat terpencil di pesisir pantai wilayah Garut Selatan. Noni ingin minta bantuan dukun sakti bernama Abah Juki tersebut untuk menghilangkan nyawa Dena secara pelan-pelan lewat media santet. Tentu saja semua itu tidak gratis. Nominal uang puluhan juta yang diminta Abah Juki langsung disetujui Noni yang memang tidak pernah kekurangan uang meski tidak bekerja. Soalnya sang ayah pasti akan selalu memberinya uang berapapun jumlahnya. Noni tidak tahu kalau Abah Juki ini adalah dukun aliran ilmu hitam yang juga memiliki sifat licik dan cenderung berotak mesum. Melihat Noni yang masih muda, berparas cantik dan bertubuh sintal membuat hasrat kelelakiannya bergelora. Selain meminta mahar berupa uang puluhan juta, Abah Juki di luar dugaan minta kesediaan Noni untuk melayani hasrat birahinya. Abah Juki berkila itu adalah salah satu syarat utama agar keinginan Noni dikabulkan oleh jin-jin perewangan yang selalu membantunya mewujudkan semua keinginan para klien yang datang ke sana. Awalnya tentu saja Noni sangat keberatan dan menolaknya. Penolakan Noni membuat Abah Juki murka, tapi dia berusaha untuk tidak memperlihatkannya di depan Noni. Abah Juki tidak mau Noni jadi tahu kalau dia adalah dukun berotak mesum. Tapi bukanlah Abah Juki namanya bila tidak bisa meyakinkan para klien yang datang meminta bantuan padanya. Apa syarat yang itu bisa diganti dengan syarat yang lain, Bah? Maksud saya diganti dengan sejumlah uang gitu, kata Noni mengajukan keberatan. Noni jelas keberatan, masa iya dia harus meladeni nafsu bejat kakek-kakek setengah baya yang dari segi penampilan saja tidak menarik. Abah Juki spontan menggeleng. Tidak bisa tuh Neng, Neng kan mintanya santet yang paling bagus, paling yahut, paling tokcer.
Nah, itu kan sudah dari sananya minta syarat supaya mau Neng berhubungan badan sama Abah, jawab Abah Juki dengan nada bicara sedikit menekan. Noni terdiam. Sepertinya Noni sedang sibuk menimbang-nimbang dulu sebelum mengambil keputusan. Melihat Noni yang masih bingung, Abah Juki kembali mencoba meyakinkan Noni. Pokoknya Neng harus percaya sama Abah. Kalau Neng pakai santet kelas tinggi yang ini, nanti perempuan yang difoto itu akan sakit-sakitan dalam waktu yang lama. Habis itu laki-laki yang Neng incar akan jijik sama dia, lalu membatalkan pernikahan mereka. Abah Juki mengakhiri ucapannya dengan menatap tajam ke arah Noni yang tampak masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jadi bagaimana? Mau dilanjutkan atau Neng mundur saja? Tambah Abah Juki kembali menekan Noni dengan nada bicaranya yang tegas. Tanpa ragu Noni mengiyakan. Baik Abah, saya bersedia. Yang penting laki-laki itu jadi milik saya sepenuhnya. Abah Juki manggut-manggut seraya mengusap-ngusap janggutnya yang menjuntai panjang dan sudah dipenuhi uban. Abah Juki terlihat puas dengan jawaban Noni karena sejak pertama kali melihat Noni datang, dia sudah sangat tertarik untuk menyetubuhi gadis itu. Sementara itu Dena sangat bahagia karena Fandi benar-benar datang melamarnya dan acara lamaran sederhana itu berjalan lancar. Senyum penuh kebahagiaan tidak pernah lepas dari bibir merahnya. Nindi, saudara sepupu Dena, juga ikut bahagia dan mendoakan semoga persiapan pernikahan Fandi dan Dena lancar hingga hari H. Namun tiba-tiba Nindi dikagetkan oleh kedatangan kodam penjaganya yaitu Nyai Nimas Ayu. Setahu Nindi selama ini Nyai Nimas Ayu hanya akan muncul ketika situasinya genting dan mengancam keselamatan dirinya. Nyai Nimas Ayu tampak memandang tajam ke arah pintu depan, di mana tampak seorang sosok kakek-kakek tua berjanggut panjang, berpakaian hitam, berdiri memperhatikan sekitar. Namun saat sosok kakek tua berjanggut panjang itu yang tidak lain adalah Abah Juki menyadari dirinya sedang dipantau Nyai Nimas Ayu, dia pun buru-buru pergi. Nindi yang sempat melihat kehadiran Abah Juki bertanya ke Nyai Nimas Ayu. Ada apa Nyai? Tumben Nyai datang ke sini. Sosok cantik Nyai Nimas Ayu dengan baju adat khas Balinya langsung mendekati Nindi. Suruh sepupumu agar berhati-hati Nin, ada orang yang mau berniat jahat sama dia, ucap Nyai Nimas Ayu masih sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Nindi sempat kaget mendengar ucapan kodam penjaganya itu. Dia tidak menyangka kenapa ada orang yang ingin berniat jahat pada Dena di hari kebahagiaannya. Apalagi selama ini Nindi kenal siapa Dena. Dia orang baik, ramah, bahkan banyak orang yang sayang karena kelembutan hati dan sikap ringan tangannya. Siapa orangnya Nyai? Orang yang kata Nyai punya niat jahat sama Dena? Tanya Nindi sambil ikut celingukan mencari-cari orang yang dimaksud Nyai Nimas Ayu. Saya tidak tahu pasti. Mulai hari ini, minta sepupumu agar jangan terlalu percaya sama orang yang pura-pura baik sama dia. Tandas Nyai Nimas Ayu lalu menghilang. Nindi manggut-manggut meski masih bingung. Belum bisa mencerna sepenuhnya tentang apa yang disampaikan kodam penjaganya tersebut. Nindi melirik Dena yang sedang berbincang dengan Fandi. Aura kebahagiaan mereka berdua begitu memancar, membuat semua orang termasuk Nindi jadi ikut merasakannya. Singkat cerita, hari itu Dena mau ke butik langganannya untuk fitting baju pengantin. Fandi minta maaf tidak bisa menemani karena hari ini ada lembur di kantornya. Terpaksa Dena minta ditemani Nindi. Tentu saja Nindi yang kebetulan sedang tidak ada kegiatan menyanggupinya. Sejak tahu Fandi dan Dena sudah lamaran, Noni mulai minta sang ayah untuk sering menyuruh Fandi untuk lembur. Itu salah satu taktik culas yang dijalankan Noni untuk memuluskan rencananya. Singkat cerita, sesampai di butik, Dena sudah sibuk memilih-milih pakaian pengantin yang nanti akan dipakainya. Pilihannya jatuh pada baju pengantin berwarna putih dan berbahan brokat. Namun saat baju pengantinnya dicoba Dena, tiba-tiba resleting bagian punggung baju pengantin tersebut copot, lalu robek di bagian punggungnya. Dena sedikit heran, tadi baju pengantin tersebut bila dilihat dari ukurannya cukup longgar bila dia pakai. Ditambah lagi Dena sempat menjalani diet beberapa bulan sebelumnya demi bisa tampil cantik di hari pernikahannya nanti. Nindi juga ikut merasa keheranan. Kok bisa robek sih? Sungut Dena seraya ikut memeriksa baju pengantin yang sudah dia lepaskan. Nindi yang melihatnya juga ikut keheranan, soalnya dia dan Dena sama-sama kurus.
tingginya juga sama. Nindi perkirakan baju pengantin yang tadi juga akan longgar bila dia coba. Rasanya mustahil bila sampai resletingnya copot, apalagi bajunya robek di bagian punggungnya. Kok perasaan aku jadi nggak enak gini ya, Nin? Ucap Dena. Nindi mendelik ke arah Dena, tapi Nindi tidak menimpali karena dia masih bingung harus berkomentar apa. Takut salah ngomong, makanya Nindi pilih diam dan hanya menyimak keluhan Dena. Kamu tahu nggak, semalam aku mimpi buruk. Ada ribuan ulat bulu berwarna hitam tiba-tiba nempel di badan aku. Ih, kalau diingat-ingat lagi serem banget tahu. Sambung Dena sambil bergidik antara ngeri dan geli. Kali ini kedua bola mata Dena membulat. Dari ekspresinya Dena terlihat sangat kaget. Ah, kamu serius, Den? Ya ngapain aku bohong, tapi anehnya mimpi itu berasa nyata banget, Nin. Nih, kamu lihat, tangan dan kaki aku jadi merah-merah tuh. Sekarang kayak habis digigit ulat. Mana gatel lagi. Saud Dena seraya menunjukkan tangan dan kakinya yang bentol-bentol. Sesekali Dena menggaruk bagian yang bentol tersebut. Jangan-jangan benar katanya ini Mas Ayu, kalau ada orang yang mau jahatin Dena. Nindi berucap dalam hati. Tidak mau sang sepupu jadi kepikiran yang tidak-tidak menjelang acara pernikahannya yang akan digelar sebulan lagi. Nindi pilih untuk menenangkan Dena. Ah, udah jangan terlalu dipikirin. Mending sekarang kita ke apotik beli obat gatel yuk, biar kamu cepat sembuh, ajak Nindi. Nindi lalu mengamit tangan Dena. Oh iya, baju pengantinnya kan cuma robek dikit di bagian punggung. Ya udah kamu beli aja, kan nanti bisa kita minta tolong tukang jahit buat diperbaiki, sambung Nindi. Dena manut. Setelah dia membayar ke kasir, Dena pun menghampiri Nindi yang sudah menunggunya di parkiran. Sementara malam itu Fandi yang sudah siap-siap mau pulang karena sudah selesai lembur, tiba-tiba kaget melihat kedatangan Noni. Noni? Ucapnya antara kaget dan bingung. Dari kejauhan Noni tersenyum sambil menghampirinya. Iya Mas Fandi, ini aku bawain makanan sama kue-kue buat Mas Fandi dan Mbak Dena, mohon diterima ya, kata Noni seraya mengangsurkan 2 plastik besar berisi makanan dan kue-kue yang dibawanya. Fandi tampak sungkan menerimanya. Duh, kenapa repot-repot sih Non? Saya jadi nggak enak loh sama kamu. Mana ini banyak banget lagi, saud Fandi. Nggak apa-apa Mas Fandi, anggap saja ini bingkisan tanda kalau saya ikut berbahagia karena Mas Fandi dan Mbak Dena bakal nikah. Noni kembali tersenyum manis ke arah Fandi. Sebuah senyum manis yang dipaksakan, sebuah doa palsu yang dia berikan hanya biar terlihat baik di depan Fandi. Namun tidak sesuai dengan isi hatinya yang merutuk dan mendoakan agar Fandi dan Dena batal menikah. Kebahagiaan Fandi ibarat duri yang menusuk dalam menggoreskan luka di hatinya. Noni yang sudah terlalu dalam dibutakan rasa cinta, bahkan sudah tidak lagi memakai akal sehatnya. Aku sudah mengorbankan banyak hal demi mendapatkan kamu Mas. Sampai aku rela melayani nafsu bejat dukun sialan itu, asal kemauanku tercapai buat memiliki kamu. Dan aku gak mau semua rencanaku gagal, bisik Noni dalam hatinya, lalu menatap lekat punggung laki-laki tampan yang kini mulai berlalu dari hadapannya. Malam itu sepulang dari kantor, Fandi tidak langsung pulang ke rumah, tapi dia mampir dulu ke rumah Dena buat mengantarkan makanan dan aneka kue titipan dari Noni. Dena menerimanya dengan sumringah. Wah, gak nyangka anak bos kamu baik banget ya Mas, ucap Dena ketika menerima bingkisan tersebut. Senyum tidak pernah lepas dari bibirnya sebagai bentuk rasa syukur. Fandi hanya tersenyum tipis. Iya, Noni emang baik, tapi buat aku tetap kamu satu-satunya bidadari yang boleh mengisi singgasana hatiku, saud Fandi sambil menoel dagu Dena. Apaan sih, gombal tahu, ucap Dena dengan muka yang memerah, menahan rasa malu. Tapi hati Dena senang karena Fandi selama ini selalu setia kepadanya. Dena bukannya tidak tahu banyak gadis yang jatuh hati pada wajah tampan Fandi. Namun Dena yakin Fandi bukanlah laki-laki mata keranjang yang suka memanfaatkan ketampanannya untuk hal yang tidak baik. Selama 2 tahun menjadi kekasihnya, Fandi tidak pernah sekalipun menyakiti hatinya, apalagi menduakannya. Setelah Fandi pulang, Dena langsung mencicipi makanan pemberian Noni. Tidak lupa Dena menelpon Nindi agar ikut mencicipi. Sayangnya Nindi sedang kerja kelompok di rumah temannya, jadi tidak bisa datang ke rumah Dena. Setelah merasa kenyang, Noni pun ketiduran.
Dena tidak menyadari kalau semua makanan dan kue pemberian Noni tersebut sebelumnya sudah dijampi-jampi oleh Abah Juki dan jadi salah satu media santet kiriman buat Dena. Di tempat lain, Noni tersenyum puas saat diberitahu Abah Juki kalau santet ulat bulu yang dia kirimkan sudah mulai bekerja. Noni hari itu kembali datang ke tempat praktek Abah Juki karena harus menyerahkan beberapa syarat sesajen dan apel jin buat sesembahan ke sosok gaib Raja Ulat yang jadi jin perewangan Abah Juki. Sebenarnya Noni sudah malas bila harus datang lagi dan bertemu Abah Juki. Ya, Noni masih trauma karena tempo hari dia disuruh melayani nafsu bejat Abah Juki yang lebih cocok jadi kakeknya itu. Besok kamu akan dapat kabar kalau perempuan itu menderita gatal-gatal parah di wajah dan seluruh tubuhnya, dan Abah jamin tidak akan ada orang yang bisa menyembuhkannya selain Abah, kata Abah Juki Jumawa sambil tertawa terbahak-bahak. Noni yang ada di hadapannya tampak tersenyum puas. Kali ini Noni sengaja memakai baju tertutup dan celana panjang agar jangan sampai mata Abah Juki kembali jelalatan memandang tubuhnya seperti tempo hari. Mampus kau Dena, tidak lama lagi kau akan dicampakkan Mas Fandi, batinnya dalam hati. Abah Juki memperhatikan dengan seksama aura rasa puas yang ditunjukkan Noni. Noni tidak tahu kalau dia akan kembali dibodohi oleh Abah Juki. Karena kali ini kembali Abah Juki minta dilayani Noni di atas ranjang. Noni sempat menolak, tapi ancaman Abah Juki yang akan menyantetnya dari jarak jauh membuat nyali Noni ciut. Noni pun terpaksa mengikuti kemauan Abah Juki, meski lagi-lagi harus mati-matian menahan rasa jijik akibat harus meladeni nafsu sosok tua bangka yang sudah bau tanah. Malam itu Dena kembali mimpi buruk dalam tidurnya. Dena seperti melihat ada ribuan ulat muncul di kamarnya. Ulat-ulat tersebut ada yang merayap di tembok, berkerumun di lantai, di atas kasur, dan sisanya tahu-tahu sudah merayap di sebagian wajah dan tubuhnya. Dena teriak histeris karena ketakutan melihat banyaknya ulat yang tiba-tiba menyerangnya. Tapi meski Dena berusaha keras untuk berteriak sekencang-kencangnya, memanggil Nafisa ibunya, sampai tenggorokannya terasa sakit dan perih, suaranya malah tidak kunjung keluar. Tubuhnya juga terasa berubah kaku, seperti patung sama sekali tidak bisa digerakkan. Dena hanya bisa menangis karena merasa sangat tidak berdaya. Dena juga mencoba menahan rasa sakit dari bulu-bulu ulat bulu yang menancap dan mencengkram dengan kuat di setiap jengkal kulitnya. Air matanya berjatuhan membasahi kedua pipi mulusnya. Rasa takut Dena makin memuncak saat tiba-tiba kamarnya berguncang seperti ada gempa bumi, disusul kemunculan sosok ulat bulu raksasa sebesar gajah dewasa yang perlahan merayap mendekatinya. Dena benar-benar sudah pasrah dengan apa yang akan menimpanya. Sampai akhirnya Dena mendengar sebuah bisikan suara halus seorang perempuan yang terdengar begitu merdu dan menyejukkan hatinya. Jangan takut Dena, kamu harus ingat Tuhanmu jauh lebih maha segalanya. Lawan, baca ayat kursi dalam hati sebanyak yang kau mampu. Jin jahat ini biar aku yang urus. Dena pun manut, meski tidak tahu itu suara siapa, tapi dia yakin siapapun itu punya niat baik membantunya. Dena pun sebisanya membaca ayat kursi dalam hatinya meski masih diwarnai ketakutan. Karena teror ulat bulu di kamarnya makin menggila. Jumlah ulat bulu yang datang pun makin banyak, hingga kamarnya sudah menjadi lautan ulat bulu berwarna hitam, membuatnya makin ketakutan. Tepat saat sosok ulat bulu raksasa tadi hendak menindih tubuh Dena, tiba-tiba entah dari mana muncul seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahunan, menendang sosok ulat raksasa itu hingga jatuh terpental dari atas ranjang Dena. Wanita itu berpakaian khas adat Bali dengan sekuntum bunga kamboja terselip di telinganya. Jangan coba-coba kamu ganggu anak ini, dia berada dalam perlindunganku, ucap wanita cantik berpakaian adat Bali tersebut dengan suara tegas mengancam. Ya, dia adalah Nyai Nimas Ayu, kodam penjaga Nindi. Rupanya saat beberapa jam lalu Dena menelpon Nindi memintanya mampir ke rumah buat mencicipi makanan dan aneka kue dari Noni. Nyai Nimas Ayu kebetulan sedang ada di dekat Nindi. Nyai Nimas Ayu merasakan ada hawa jahat yang ikut masuk ke rumah Dena.
Nindi yang masih sibuk mengerjakan tugas kelompok minta tolongnya ini Mas Ayu buat membantu Dena. Dan benar saja ketika sosoknya ini Mas Ayu datang, Dena sedang diteror ribuan ulat bulu gaib berwarna hitam di kamarnya. Disusul kemunculan sosok Raja Jin, mereka yang berwujud ulat bulu raksasa yang hendak mengambil sukma Dena agar bisa dibawa ke alam mereka. Untunglah Nyai Nimas Ayu datang di saat yang tepat. Siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur urusanku, bentak Raja Jin itu yang merasa murka karena kedatangan Nyai Nimas Ayu hanya menggagalkan tugasnya mengambil sukma Dena. Tidak gentar Nyai Nimas Ayu malah mengolok-ngolok Raja Jin tersebut. Percuma kamu punya badan sebesar itu kalau telingamu tuli. Tadi kan aku sudah bilang, gadis ini berada dalam perlindunganku, jadi kamu jangan coba-coba mengganggunya, apalagi lancang mengambil sukmanya. Kalau tidak, Nyai Nimas Ayu sengaja menggantung ucapannya. Bukannya takut Raja Jin tersebut malah balik menantang Nyai Nimas Ayu. Ya, karena sosok Nyai Nimas Ayu terlihat hanya berwujud seorang wanita cantik berpakaian khas adat Bali. Raja Jin itu jadi meremehkan Nyai Nimas Ayu. Kalau tidak apa, kenapa tidak kau lanjutkan ucapanmu, Jin cantik? Raja Jin tertawa mengejek. Nyai Nimas Ayu tidak mau berdebat dengan Raja Jin. Dia pilih langsung menghajar si Raja Jin dengan mengambil sekuntum bunga kamboja yang terselip di telinganya. Kemudian melempar bunga kamboja tersebut tepat mengenai mata sosok Raja Jin berbentuk ulat bulu berwarna hitam tersebut. Terdengar erangan kesakitan dari Raja Jin. Mata kirinya yang tertancap bunga kamboja mengeluarkan darah pekat berwarna hitam. Sialan kau, berani-beraninya kau menyerangku, rasakan pembalasanku ini, kata Raja Jin dengan penuh amarah. Raja Jin tersebut tampak sedikit membungkukkan badannya seraya komat kamit seperti merapalkan mantra. Lalu sesuatu yang dahsyat pun terjadi. Puluhan bulu berbentuk runcing dan berwarna hitam persis bulunya ulat bulu spontan keluar dari tubuh Raja Jin tersebut, lalu meluncur menyerang Nyai Nimas Ayu dari berbagai arah. Dengan gesit Nyai Nimas Ayu mencoba menghindari setiap tusukan bulu berbentuk runcing tersebut. Dengan lari jumpalitan seraya sesekali menendang ke sana kemari, hingga beberapa bulu berbentuk runcing itu jatuh terpental ke lantai dan berubah jadi asap. Raja Jin nampak takjub melihat Nyai Nimas Ayu yang sempat dia remehkan. Rupanya berhasil menghindari senjata andalannya. Rupanya kau hebat juga, bisa menghindari senjata andalanku. Tapi mari kita lihat apa kau sanggup menghindar dari ini, pungkas Raja Jin. Kemudian Raja Jin menggoyangkan tubuhnya dan pemandangan yang sangat mengerikan pun terpampang nyata di depan Dena dan Nyai Nimas Ayu, hingga membuat Dena makin ketakutan. Betapa tidak, dari tubuh Raja Jin berterbangan ratusan ulat bulu berwarna hitam dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada ukuran ulat bulu normal. Bukannya gentar, Nyai Nimas Ayu malah tersenyum mengejek. Beliau melirik sejenak ke arah Dena yang masih gemetar ketakutan. Kencangkan bacaan ayat kursimu anak cantik, biar kau bisa membantuku melawan Raja Ulat Bulu sialan ini, katanya sambil tersenyum ke arah Dena. Dena tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Dena mencoba menguatkan dirinya, mencoba tetap fokus membaca ayat kursi, tidak putus-putus meski hanya dalam hati. Karena dia belum bisa bebas dari ikatan gaib Raja Jin yang membelenggunya. Tidak membuang waktu, Nyai Nimas Ayu membuat gerakan seperti penari Bali yang sedang menari. Awalnya gerakannya pelan, lalu makin lama makin lincah, dan setiap gerakan seperti mengeluarkan kekuatan cukup dahsyat. Ratusan ulat bulu yang tadi hendak menyerang Nyai Nimas Ayu dan Dena tiba-tiba bermentalan seperti tersapu angin kencang. Lalu satu persatu berjatuhan dengan kondisi melepuh seperti terbakar, dan jatuh terbanting, tidak bergerak sama sekali. Tidak lupa Nyai Nimas Ayu membuat pagar gaib seperti selubung berwarna putih untuk melindungi Dena dari serangan Raja Jin dan anak buahnya. Sebelumnya Nyai Nimas Ayu menghembuskan angin lewat tangan kanannya, lalu diarahkan ke tubuh Dena yang masih terbelit tali gaib milik Raja Jin. Di luar dugaan, tali gaib tersebut tiba-tiba bergerak sendiri seperti ular, lalu perlahan lepas dari tubuh Dena. Dena spontan sujud syukur karena bahagia bisa terlepas dari tali gaib yang sejak tadi membuatnya kaku, tidak bisa menggerakkan badannya.
Tanpa disuruh 2 kali oleh Nyai Nimas Ayu, Dena langsung membaca ayat kursi sekeras mungkin dengan suara lantang hingga menggetarkan kamarnya. Aku pantang takluk sama perempuan. Kali ini aku tidak akan segan buat menghabisimu. Bersiap-siaplah untuk mati di tanganku. Ancam Raja Jin yang mendengus kesal karena Nyai Nimas Ayu sudah berhasil membuat gugur anak buahnya. Dengan sekali lompatan, Raja Jin kini berhadapan-hadapan dengan Nyai Nimas Ayu. Raja Jin membuat gerakan memutar seperti gasing. Disusul keluarnya sebuah senjata berbentuk cundrik dari dalam tubuhnya. Cundrik berwarna merah yang ujungnya tajam itu secepat kilat melesat mau melukai tubuh Nyai Nimas Ayu. Nyai Nimas Ayu mencoba menghindar namun sedikit terlambat, hingga ujung cundrik yang sangat tajam tersebut sempat menggores bahu Nyai Nimas Ayu hingga terluka. Luka itu membuat bahunya mengucurkan darah. Nyai Nimas Ayu sempat meringis kesakitan. Dena yang melihat kejadian itu sempat hendak mendekati Nyai Nimas Ayu karena khawatir melihat beliau terluka. Tapi langsung dicegah oleh Nyai Nimas Ayu dengan isyarat tangan. Kamu jangan coba-coba mendekat. Bahaya, kembalilah ke tempatmu semula. Bantu aku dengan terus melantunkan ayat kursi seperti tadi. Ucap Nyai Nimas Ayu seraya menahan rasa sakit di bahu kirinya. Namun ajaib, dengan sekali usap, luka di bahu kirinya itu langsung kering seperti sedia kala. Kemudian dengan tatapan bengis, Nyai Nimas Ayu menatap Raja Jin, tatapan yang membuat bergidik ngeri. Karena kedua mata Nyai Nimas Ayu berubah merah seperti api yang menyala. Jangan senang dulu wahai kau jin sialan. Aku belum kalah. Luka kecil ini tidak akan membuatku mati segampang itu. Justru aku akan mengantar jasad busukmu itu ke neraka, katanya dengan nada mengejek. Nyai Nimas Ayu tiba-tiba menghentakkan kedua kakinya secara bergantian, seperti gerakan penari tarik kecak khas Bali. Lalu mendadak tempat Raja Jin berdiri jadi oleng dan bergoyang hingga membuatnya hilang keseimbangan. Lalu Raja Jin itu tiba-tiba terjatuh, tapi tidak sanggup untuk berdiri karena seperti ada tangan tidak terlihat memegangi kedua kakinya dengan kuat. Semakin kuat usaha Raja Jin untuk melawan, semakin kuat juga kedua tangan tidak terlihat itu memegangi lalu menarik kedua kakinya. Sementara itu Nyai Nimas Ayu makin gencar menghentak-hentakan kedua kakinya secara bergantian ke lantai. Gerakan hentakan kedua kakinya begitu berirama, seperti ada alunan musik yang mengiringinya meski tidak ada musik apapun yang terdengar. Kedua bola mata Nyai Nimas Ayu yang sejak tadi berubah merah makin terlihat membawa aura kematian yang sangat kental. Hal tidak terduga pun terjadi. Terdengar lolongan kesakitan dari Raja Jin tersebut, disusul tubuhnya seperti tersedot masuk ke sebuah lorong yang muncul dari dinding kamar Dena. Tidak lama kemudian suasana berubah senyap. Ribuan ulat bulu yang tadi memenuhi kamar Dena pun serentak menghilang tanpa jejak. Anehnya, suara bising dari kamar Dena dari tadi sama sekali tidak membuat ibunya terbangun. Ibu Dena masih saja tertidur pulas, seakan tidak terusik sedikit pun. Rupanya itu adalah ulah Raja Jin yang sengaja menyirep ibu Dena agar tidak datang membantu Dena saat diteror oleh Raja Jin dan anak buahnya. Nyai Nimas Ayu mendekati Dena, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Suara lembutnya kembali terdengar menyejukkan. Kamu tidak apa-apa anak cantik, tidak terluka. Dena spontan menggeleng. Terima kasih, Anda sudah membantu menyelamatkan nyawa saya. Kalau boleh tahu Anda siapa? Dena memberanikan diri menanyakan identitas Nyai Nimas Ayu. Tapi Nyai Nimas Ayu hanya tersenyum. Siapa saya itu tidak penting anak cantik, yang penting kamu selamat. Jaga diri baik-baik ya. Tanpa memberi Dena kesempatan untuk kembali bertanya, tiba-tiba dalam hitungan detik Nyai Nimas Ayu tahu-tahu sudah menghilang. Dena langsung terduduk lemas di pinggir ranjang, masih shock dengan kejadian yang dia alami tadi. Di tempat lain, Abah Juki yang sedang bersila dan dalam posisi memejamkan mata, tiba-tiba tubuhnya terlempar hingga menghantam tembok yang berada di belakangnya. Abah Juki pun terbatuk-batuk, lalu muntah darah. Tidak berselang lama, entah dari mana asalnya, tiba-tiba muncul kobaran api yang tanpa ampun membakar tempat praktek Abah Juki dan menghanguskan tubuhnya. Tidak jauh dari tempat itu terlihat seorang wanita cantik berpakaian khas adat Bali berdiri tegak.
memandangi puing-puing reruntuhan tempat praktek Abajuki yang kini sudah menjadi abu dengan tatapan dingin. Sementara itu sesaat setelah Nyai Nimas Ayu berhasil membuang Raja Jin ke alam lain lewat lorong waktu dan membinasakan Abajuki, Noni sedang asik menyantap makan malam dengan Pak Yono. Tiba-tiba Noni merasa ada sesuatu merayap dari bawah menjalar ke kakinya. Merasa kesal, Noni langsung menepuk benda kecil berbulu berwarna hitam tersebut. Alangkah kagetnya saat dia lihat itu adalah seekor ulat bulu berwarna hitam. Noni makin kaget melihat meja makannya kini tidak lagi menyajikan aneka makanan enak dan lezat seperti yang tadi dia nikmati sebelumnya bersama sang ayah. Kini meja makannya malah dipenuhi ribuan ulat bulu yang memenuhi meja makan hingga membuat Noni bergidik ngeri. Noni kemudian lari ketakutan sambil teriak histeris. Ulat bulu, ih! Noni masih terus berteriak-teriak ketakutan lalu masuk ke dalam kamarnya. Dia kunci pintu dari dalam. Dengan nafas tersegal-segal, Noni berusaha menenangkan dirinya sambil mengusap-ngusap dadanya. Itu tadi apa ya? Kenapa jadi banyak ulat bulu di meja makan, ih? Ucapannya sambil bergidik ngeri karena membayangkan ribuan ulat bulu berwarna hitam yang tadi sempat memenuhi meja makannya. Tiba-tiba terdengar ketukan di balik pintu. Tok tok tok. Disusul suara Pak Yono yang memanggil-manggil namanya dengan nada penuh kecemasan. Noni, kamu kenapa nak? Kamu gak apa-apa kan Non? Tanya Pak Yono dari balik pintu. Bukannya membukakan pintu buat sang ayah, Noni malah makin keras menjerit-jerit ketakutan sambil bersender di dinding kamar dekat lemari. Noni tidak berani mendekat ke arah pintu sebab di sana sudah penuh oleh ratusan ulat bulu yang menempel dan mulai merayap ke arahnya. Ayah, tolong, di kamar Noni ada banyak ulat bulu. Noni takut, ayah. Pagik Noni setengah menangis. Mendengar suara jerit tangis sang putri, Pak Yono mulai khawatir, takut hal buruk menimpa Noni. Pak Yono menggedor-gedor pintu dan mencoba mendobraknya dengan menendang-nendang pakai kaki. Tapi usahanya tidak berhasil membuat pintu kamar Noni jadi terbuka. Pintu itu seperti berubah menjadi pintu besi yang susah dihancurkan. Tidak kehilangan akal, Pak Yono segera berlari keluar minta bantuan warga. Kebetulan salah satu warga tersebut adalah seorang kiai bernama Kiai Soleh yang baru pulang dari masjid. Kiai Soleh meminta Pak Yono tetap tenang. Tepat di depan pintu kamar Noni, Kiai Soleh bisa merasakan adanya aura berkekuatan gelap sedang menguasai kamar tersebut. Sedangkan suara jeritan Noni terus bergema dari dalam kamar, membuat suasana semakin menakutkan. Pak Yono tidak henti-hentinya minta Noni untuk sabar, karena dia dan Kiai Soleh sedang berusaha mengeluarkan Noni dari dalam kamar. Kiai Soleh pun membaca surat Ruqyah. Sebelumnya beliau membuat pagar gaib buat dirinya untuk menghindari serangan tidak terduga dari makhluk tidak kasat mata yang kini mengganggu Noni. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Kiai Soleh lalu menempelkan tangan kanannya ke daun pintu yang masih tertutup. Sementara tangan kirinya yang memegang tasbih lanjut membaca zikir. Kiai Soleh dengan khusyuk terus membacakan, meminta pertolongan hanya kepada Sang Maha Kuasa. Ajaib, pintu kamar Noni pun terbuka dengan sendirinya. Pak Yono terlihat makin resah melihat sang putri tahu-tahu sudah terbujur kaku di atas ranjang. Kedua matanya terbelalak, seperti ketakutan habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebagian tubuhnya seperti ada yang menggerogoti dari dalam hingga meninggalkan bekas lubang-lubang kecil. Sedangkan ranjangnya dipenuhi ratusan ulat bulu yang terus merayap seperti sedang mengelilingi tubuh Noni, membuat siapapun jadi bergidik ngeri melihatnya. Astagfirullahaladzim, Noni! Teriak Pak Yono yang tanpa menunggu perintah dari Kiai Soleh langsung menghambur memeluk jasad Noni. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Kiai Soleh dan warga yang tadi ikut menemaninya. Ya, Noni tewas akibat santet ulat bulu yang dia kirim, kini berbalik menyerang dirinya. Semua itu akibat Raja Jin Ulat Bulu sebagai jin perewangan Abajuki sudah dibuang oleh Nyai Nimas Ayu ke alam jin lewat lorong waktu. Sedangkan Abajukinya sendiri tewas terpanggang diserang oleh Nyai Nimas Ayu sesaat setelah Nyai Nimas Ayu berhasil melumpuhkan Raja Jin. Malam harinya setelah tahlilan hari pertama almarhumah Noni, Fandi yang ikut melayat ke rumah duka dikagetkan dengan kemunculan sosok Noni yang mencegatnya di tengah jalan. Sosok Noni sungguh mengerikan. Sebagian wajah dan tubuhnya berlubang seperti ada yang menggerogoti.
persis dengan kondisi tubuhnya ketika ditemukan sudah meninggal oleh Pak Yono dan Kyai Soleh. Rupanya meski sudah meninggal, tapi Noni masih tetap terobsesi untuk memiliki Fandi. Fandi yang sedang mengendari sepeda motornya kaget dan hampir jatuh karena kaget. "Mas Fandi, ayo ikut aku mas, aku di sini sendirian mas." Kali ini suara tangis sosok Noni terdengar pilu menyayat hati. Fandi mencoba menenangkan dirinya, lalu di tengah rasa takutnya Fandi masih ingat untuk membaca surat An-Nas dan Al-Ikhlas. "Istirahatlah yang tenang Noni, biar mas doakan kamu biar semua dosa-dosamu diampuni sama Allah," ucap Fandi. Tapi suara tangis sosok Noni malah makin terdengar nyaring, makin membuat bulu kuduk yang mendengarnya jadi makin merinding. "Aku gak mau pergi tanpa kamu mas Fandi, temani aku ya mas, biar aku ada temannya. Kamu kan pernah janji akan ninggalin Dena demi aku," pujuk sosok Noni. "Jangan Noni, kita sudah beda alam." Fandi mulai dijajah oleh rasa takut. Saat sosok Noni malah makin mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Fandi, sosok Noni terus mengajak Fandi agar ikut bersamanya. Meski Fandi terus menolak untuk ikut dengannya, Fandi buru-buru memacu sepeda motornya, tetapi sosok Noni dengan gigi terus mengejarnya. Kali ini sambil tertawa cekikikan. Tepat di sebuah persimpangan jalan, Fandi tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya. Pada saat yang bersamaan, sebuah truk tronton melaju kencang dari arah yang berlawanan, lalu brak! Terdengar suara benturan yang cukup keras yang berasal dari motor Fandi dan truk tronton yang bertabrakan. Tubuh Fandi terlempar cukup jauh ke pinggir jalan. Kepalanya pun pecah, terantuk batu besar yang ada di pinggir jalan. Fandi pun tewas di tempat. Kematian tragis Fandi menyisakan duka lara yang mendalam buat sang ibu dan juga buat Dena. Dena tidak menyangka rencana pernikahannya dengan Fandi yang akan berlangsung 2 minggu lagi kini hanya sebatas mimpi. Dena hanya bisa memeluk batu nisan Fandi. Nindi yang ikut menemaninya ikut merasakan kesedihan Dena. Nindi terus mencoba minta Dena agar ikhlas menerima cobaan ini. Sampai akhirnya sebuah kebenaran pun terungkap. Pak Yono hari itu tiba-tiba datang menemui Dena ke rumahnya. Pak Yono meminta maaf pada Dena atas nama almarhumah Noni. Lalu Pak Yono pun menyampaikan sebuah fakta yang tidak pernah terungkap mengenai soal Fandi dan Noni. Jadi sebenarnya Fandi itu tidak sebaik dan sesetia seperti yang disangka Dena selama ini. Rupanya Fandi diam-diam juga menjalin hubungan dengan Noni di belakang Dena. Fandi berkilah dulu dia mau menjalin hubungan dengan Dena hanya karena ingin membalas budi baik ibu Dena yang sudah sudi meminjamkan sejumlah uang buat pengobatan almarhum ayah Fandi. Fandi malah sukanya sama Noni, tapi dia tidak tega buat memutuskan hubungan sama Dena. Noni yang sudah lama suka Fandi sebenarnya tidak tahan, cuma dijadikan selingkuhan oleh Fandi. Tapi Fandi janji setelah dia menikahi Dena nanti dia akan menceraikannya. Bahkan Fandi sudah bersumpah untuk sehidup semati dengannya. Namun Noni yang tidak tahan selalu terbakar cemburu melihat Fandi dan Dena yang selalu terlihat mesra. Tidak sabar menunggu sampai Fandi dan Dena menikah. Noni pun memilih untuk pakai cara hitam dengan minta bantuan Abah Juki agar mengirim santet supaya Dena sakit-sakitan lalu meninggal dunia. Lalu pernikahan Fandi dan Dena pun gagal. Sayangnya usaha Noni digagalkan oleh Nyai Mas Ayu dan Noni harus membayar dengan nyawanya sendiri. Dena tidak tahu harus sedih atau senang mendengar kenyataan yang di luar dugaannya ini. Yang jelas, perlahan namun pasti air mata mulai jatuh di pelupuk matanya. Dena pun kembali menangis di pelukan Nindi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.